Maka istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 keramat. Orang bisa jalan di air, terbang di atas, itu bukan keramat kadang-kadang. Kenapa? Iblis juga bisa. Tapi yang menjadi standar kesolehan seseorang bukan kesaktiannya. Yang menjadi standar kesolehan seseorang bukan karena dia bisa menjadikan kuningan atau tanah menjadi emas. Bukan. Itu belum tentu orang soleh. Kadang-kadang itu adalah bantuan setan, bantuan jin. Tapi yang bisa menjadikan kita orang yang soleh ketika kita mampu setiap hari melakukan istiqomah, kebaikan-kebaikan. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya ngaji, kita ngaji. Dengan orang tua kita baik, dengan saudara kita baik, dengan anak istri kita baik, semuanya baik. Itu semua apa yang kita amalkan, kita berusaha melalui dasar ilmu yang jelas, sanad kita jelas, ilmu yang kita pelajari semuanya kita mainkan, kita coba, kita upayakan agar mampu kita amalkan. Tidak mampu 30%, 10%, nggak mampu 10%, 5%, minimal seumur hidup kita sekali dengar sholatlah engkau 12 rakaat duha, maka amalkan walaupun cuma sekali seumur hidup. Walaupun selanjutnya kita cuma 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, minimal ketika kita dengar 12 rakaat sholat duha itu kita amalkan, kita termasuk golongan orang-orang yang akan digolongkan mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu. Kelak kita akan dibangkitkan dari alam kubur, masuk dalam golongan orang yang mengamalkan ilmunya walaupun cuma sekali. Dibilangin baca Yasin begini, minimal baca walau cuma sekali seumur hidup. Kita sholat tasbih seumur hidup, baca, amalkan. Walaupun kita cuma 1 kali nggak bisa istiqomah, minimal kelak kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang cinta terhadap ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi jangan mentang-mentang wah ini mah bukan tingkatan gua, ya habis. Kadang-kadang begitu, wah enggak, waktu itu mah bukan level kita. Akhirnya selamanya lah kita nggak pernah berupaya untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Tidak ada ghirah, tidak ada semangat bagaimana untuk kita bisa mencapai kedudukan dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dicintai dan mencintai ilmu dan ulama sebagaimana mestinya. Kita ngaji hanya dengan arah liriknya saja. Kita ngaji hanya dengan gegap gempitannya saja. Kita ngaji hanya dengan kelihatannya saja ngaji, tapi nggak ada himmah, nggak ada semangat, nggak ada tekad sama sekali untuk bisa mengamalkan walaupun hanya 1% saja. Maka robah sikap kita, kata-kata kita, walaupun kelihatannya pede tapi itu minder namanya. Jadi sholat malam sunahnya berapa rakaat? Oh, gue mah nggak sanggup dah 8 rakaat, 2 rakaat aja. Witirnya 1 rakaat nggak apa-apa. Ini kadang-kadang sholat malam udahnya jarang, cepet banget, takut digodain jin, kan gitu ya? Takut dimediin. Ustaz takut jin. Jadi jangan sampai kita takut sama medi yang udah takut sama kita. Makanya dosa kita kalau dibandingin sama dosa medi, banyakkan dosa kita. Harusnya kan sereman kita sama medi, itu kan. Lah kuntilanak bajunya aja nggak ganti-ganti. Berarti dia kan nggak pernah dosa beli nyolong duit buat beli pakaian. Nggak pernah dia ganti batik. Udah kan, berarti bahasanya bagaimana? Kalau mau mengukur dosa, mengukur sereman kita daripada mereka. Kenapa? Najisan kita daripada mereka. Mereka mah nggak kena khitab, kita yang kena khitab. Waktunya subuh morok. Abis junub main sama bini, jangan ke garas. Wudhu belum, bertimbang cebok doang, makan 2 piring. Akhirnya, waduh, belum sampai ini mata itu tulang kan gitu ya. Ada efeknya itu, rezeki seret. Rezeki seret, murad-murad hati, tahu-tahu emosi, bingung, kagak ada juntrungannya. Itu gara-gara apa? Junub
lagi junub habis main sama bini buat bang cebok wudu kagak gegares. Kadang-kadang terima tamu lagi, emak-emak paling kacau, habis main dia belanja ke warung, kan setan. Ini sebanyak sereman dia daripada kuntilanak. Bener. Jadi kalau bisa tuh jangan deh, kalau bisa wudu dulu. Ngerinya madak-madak ibu-ibu kalau habis main sama laki punya junub wudu belum begitu di tengah jalan mati trak nalu lah lebih saja kepleset, betul kan? Apa kelindes apa serempet, wah ini jadi punya junub kita mati, naudzubillah min dzalik. Makanya kita hati-hati, semuanya hati-hati, itu muruah kita harus punya. Api kita, harga diri kita sebagai muslim, apalagi yang udah disebut orang ngaji, para ustadz, para pemuka agama, disepuhkan, ditokohkan, sedikit gadaman bigadamin, step by step, pelan-pelan kita coba jalankan. Emang berat, makanya tuh kata guru saya dulu gitu, kalau lagi cebok niatin mandi junub, besok palanya belakangan dah, palanya pagi-pagi baru asuh. Itu badan kita baik lu niat mandi nggak apa-apa, karena yang namanya mandi junub beda sama dengan wudu. Kalau wudu kudu muka, kalau belum muka belum boleh nih niat. Kalau mandi junub boleh dari kaki dulu, boleh dari kepala dulu, boleh badan dulu. Nah, kalau kita lagi pas habis cebok udah aja niat mandi dulu, badannya basuh setengah, besok terusin nggak apa-apa. Yang penting setengahnya udah minimal, udah ikhtiar. Jangan sampai kita gegares dalam keadaan murni junub, nggak boleh. Itu mempertahankan kebaikan yang susah. Makanya Allah utus Nabi lebih banyak daripada Rasul. Jadi kudu paham tuh. Nah, yang keempat bedanya Nabi sama Rasul. Nabi ngapa? Punya junub. Kalau ibunya junub udah masuk imsak, nggak ngapa-ngapa. Yang penting jangan pas imsak main, repot. Lagi nanggung belum subuh. Ya kalau Ramadan, kalau udah subuh, punya junub, mainnya malam, ya mandi buru-buru. Apa-apa, apalagi kesiangan, kan gitu ya. Apa-apa, yang penting kita dalam kondisi sudah niat betul-betul. Makanya usahakan kalau bulan Ramadan ya main-main, cuman ya kemarian dikit jamnya, iya jangan habis maghrib banget. Agak terawih gitu ya. Gitu. Itu memang itu perlu harus tahu gitu. Jadi kadang-kadang kita ribet. Karena kadang-kadang perempuan ataupun laki kalau bulan Ramadan lebih tinggi syahwatnya, gitu, lebih tinggi libidonya naik. Kalau pas lagi puasa, makanya itu ujian berat, gitu. Nah itu pokoknya perbedaannya. Yang keempat, kalau Nabi udah pasti Rasul tidak pasti atau tidak bukan pasti Nabi. Tapi kalau Nabi tidak atau bukan Rasul, itu yang harus kita ini udah paham. Yang kelima, perbedaan Nabi dengan Rasul itu cara menerima wahyunya. Ini yang banyak yang nggak tahu. Yang pertama, kalau Nabi dapat wahyunya via mimpi. Makanya mimpi itu bagian daripada tanda kerasulan dan kenabian. Ya, tapi kalau mimpinya ketemu genderuwo, ketemu ula, patok ula atau pengen kawin lagi, nyakit, ada yang begitu. Nah, itu Nabi kalau terima wahyu kadang-kadang melalui mimpi. Tapi kalau Rasul ini bisa melalui mimpi atau langsung berbicara kepada malaikat. Itu bedanya. Langsung berbicara, melihat, bertemu dengan malaikat. Tapi dari mimpi gua ada. Gitu. Kayak Nabi Yusuf, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu Nabi Yusuf ngimpi. Jadi mimpi itu juga bagian daripada
ya ada syariat yang mengatakan bahwa seorang itu bermimpi kadang-kadang adalah merupakan, kalau Nabi dan Rasul ya wahyu, tapi kalau orang-orang soleh itu isyarah dari istikharah. Nah, kita pun muslimin itu dapat maunah, kadang-kadang dimimpikan sesuatu. Nah ini jangan dianggap remeh. Jadi makanya bagaimana biar mimpi kita baik, bagaimana yang jelek kita mimpiin tapi tidak terjaga atau tidak terkena oleh kita dan anak cucu kita. Makanya wudunya dibenarkan ketika mau tidur, bacalah ayat-ayat yang udah kita pahami, berdoalah kepada Allah, dan di samping itu kita wudu. Makanya kalau kita lagi kesel sama laki ke, sama bini ke, sama anak ke, kalau mau tidur udah, ya Allah aku ridho terhadap istriku atau kepada lakiku atau kepada anakku serido-ridonya. Mudah-mudahan dengan keredoanku engkau ridho kepadanya. Kalau kita udah tidur terus mati, itu insya Allah kita selamat, anak bini kita selamat. Tapi kalau kita nggak ada kata-kata itu, mata-mata kita mati bawa kesel, bawa murad-murad sama bini. Akhirnya begitu masuk ke alam barzah, kadang-kadang ada demit, ada jin yang suka nyerupain kita. Itu bukan kita tapi jin nyerupain kita. Akhirnya jadi medi, jadi pocong. Itu gara-gara apa? Ngurad-ngurad. Matinya ngurad-ngurad. Makanya kalau kita mau tidur atau kita mau pergi keluar dari rumah, ya minta ridho, minta doa. Begitupun hati kita, ya Allah saya pergi keluar dari rumah, hendak ngaji, hendak mencari duit, hendak mencari nafkah, saya ridho kepada istri dan anak saya serido-ridonya. Mudah-mudahan dengan keredoan saya engkau redoi mereka semua, dan engkau redo kepadaku untuk mencari nafkah bagi mereka menjadi kewajiban darimu. Mudah-mudahan engkau mudahkan dengan keredoan saya itu. Digampangin, ngobek meleduk mulu. Benar. Kalau nggak meleduk ya ininya drumnya lu pecahin. Nah itu jelas. Jadi banyak ajaran-ajaran guru kita, orang tua kita yang dulu-dulu, mohon orang tua kita nggak pakai dalil, orang tua kita ngajarinnya nggak pakai kitab, tapi bilang tong kalau mau kemana-mana mah biar senang hati, luasin bela los bilang tuh, jangan murad-murad, rezeki seret. Benar itu. Oh ternyata setelah saya ngaji saya cari-cari luar biasa. Ya kayak emak itu bahasa Arab itu emak. Dulu saya kayaknya kampungan banget orang manggil emak gitu ya. Begitu ngaji ketemu di kamus bahasa Arab, amak pakai kop, amak bu, wah amak bu, itu artinya orang yang luas hatinya, orang yang selalu dalam perasaannya. Gak emak ini selalu lapang hatinya. Mau lagi senang ditinggal apa anak nggak diperluin, kadang-kadang anak lagi jatuh balik lagi dia mah iya agak marah, ngapain walaupun kesel dikit, marah lagi senang tadi ingat mau gua, tapi bagaimana lagi emang anak gitu ya. Nah, itu emak tuh maknanya dalam. Makanya dulu Wali Songo manggil ini semuanya emak. Kenapa? Emak itu artinya orang yang sangat luas hatinya. Sesuatu yang luas hatinya, relung dalam, relung hatinya itu dalam, menyimpan sejuta keluh kesah pun tidak ditumpahkan, nggak luber, nggak keluar. Mau dia godot sama anak, mau disakitin sama anak, separah apapun tetap memaafkan anak. Itu emak. Beda sama mama. Kalau mama itu semuanya bisa jadi istifham, bisa jadi apa? Mama, apa-apa, pengennya ini, pengennya itu, kan ini. Gue nyesel juga. Ya emang begitu, emang karena dulu ketidaktahuan kita. Ada lagi ibu, abu, ibu itu tempat apa? Dikembalikan, tempat kembali, tempat kita keluar.
Itu bahasa Arab juga, abu ulaka bini amatika alayya gitu ya. Apa-apa bakal kembali kepada ibu kita. Kita baik, mau benar, mau masuk surga, mau senang, mau mati husnul khotimah, keredoan ibu kita, orang tua kita. Tanpa keredoan orang tua kita, ibu jelek kata ASN. Itu jadi itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Terus ada juga yang keenam, perbedaannya ini perlu, karena semalam saya rasanya nggak tuntas, nggak marem mati kita. Ini tauhid soalnya harus, ini kenabian. Jadi ada tauhid nubuwiyah, ada tauhid rububiyah tentang ketuhanan, ada tauhid nubuwiyah tentang kenabian. Kita harus tahu. Jadi kita harus tahu semua seluk-beluk Nabi dan Rasul. Terus yang keenam, perbedaan Nabi dengan Rasul adalah Nabi seringkali dibunuh oleh kaumnya, tapi tidak ada satupun Rasul yang dibunuh oleh kaumnya, karena Allah pasti akan menyelamatkannya. Nabi Isa ketika dikejar-kejar mau dibunuh, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang mirip dengan Nabi Isa, namanya Yudas. Itulah yang dipanggil Yesus oleh mereka, orang-orang di luar kita. Nabi Ismail ketika mau disembelih diselamatkan oleh Allah, karena memang berdasarkan mimpi, diganti oleh kambing, diganti jadi kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongan Allah. Tidak ada nabi yang mati terbunuh, rasul yang mati terbunuh. Tapi kalau nabi banyak, terutama nabi kaum Bani Israel, itu dibunuh sama kaumnya sendiri. Nabi aja dibunuh, bagaimana ustaz? Dia disantetin. Ustaz disantet, kiai disantet, maju sedikit dihantam kanan kiri, ditabunin terus sama menyan, kan gitu ya. Nggak usah kaget, jadi ustaz baper. Baru sakit dikit ada yang guna-guna. Makanya kalau nggak pengen diguna-gunain, kudu berguna. Bagaimana waktu gunain? Banyak zikir, banyak wirid, banyak puasa, banyak tirakat. Tidak selalu orang tirakat duduk, nongkrong, nunduk, enggak. Orang tirakat juga boleh ngobrol, orang tirakat juga boleh bercanda. Bahkan kadang-kadang di kalangan tarekat, di kalangan apa, kadang-kadang dia ngisi kekosongan hatinya, kesepiannya karena kerinduannya kepada gurunya, dia nyanyi pakai gitar. Banyak, nggak apa-apa. Bukan berarti dia maksiat, tapi yang dia baca main gitar, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, dengan nadanya saja dia hatinya terus bersolawat kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan mentang-mentang udah kenal zikir, nunduk, udah kayak penangka doyong, susah mati endul, gak mau patah. Di endul gak mau patah, dijejekin kagak bisa-bisa, sampai kita tunjang sama itu tangga yang rontok, betul kan? Lah benar, jangankan nangka yang udah dibungkusin teh babal pada copot semua, gitu ya. Nah, itu makanya membuat kita yang penting satu dah, kenal zikir, baca roti 40 kali satu hari, sekali duduk jebret rotibul afdos kita baca. Dulu saya dapat dari Habib Ahmad Ambon, siapa yang baca itu 41 kali, bahkan Munsif Al-Atos, saya pernah datang ke rumah saya dari Huredo Yaman, Habib Abdullah bin Ali Al-Atos, kepala suku Al-Atos seluruh dunia, presidennya, itu mengatakan, Junaid baca rotibul afdos sekali duduk 41 kali, ente kuat 40 hari, wa hatta ente minta apa bakal Allah kabulkan. Itu saya udah buktikan, saya buktikan. Cuman saya sayangnya hati saya kebersihin, pengen kawin lagi, kawin bener. Gitu. Itu salah ngucap, salah kepenting. Harus gue tahu gitu kok minta duit 60 miliar lupa. Nah itu kalau bisa. Jadi jangan kalau lagi baca ratib, jangan niat yang macam-macam, jangan terbetik yang macam-macam. Saya ngalamin tuh gara-gara begitu tuh.
Jadi ya banyolan sih, banyolan ngocol. Ternyata Allah tulis bener. Karena malaikat pas turun amin, amin lah, amin atau aja tajam, bagaimana amin banyak kan gitu ya. Nah itu masya Allah. Makanya kita hati-hati punya mulut, apalagi para asatid al-mukarramun, jangan selagu-lagunya baca rotib 41 kali seduduk. Nggak mampu baca 21, 21 nggak mampu baca 11, nggak mampu 11 baca 3 kali. Tapi istiqomah ba'dal asar atau malam, itu ijazah. Lagi bangun rumah, insya Allah rezekinya banyak. Mau beli tanah, ini ribet amat tanah sih, bagaimana sih ya, gue ambil gerakan dikit biar bisa koprol kan gitu ya. Beli itu ketemu. Saya ngerasain pakai rotibul atos, insya Allah. Jadi jangan bingung, biasa kalau ada kuntilanak, ada medi ganggu-ganggu kita, bacain law anzalna hadzal qur'an ala jabalin nara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sampai habis itu kita baca. Itu luar biasa. Banyak yang mendapatkan karomah, banyak yang diangkat derajatnya sebab dia rajin membaca ratibul haddad wa ratibul attas kullu sawa. Semua ratib, semua punya magom dan mulia. Maka bagaimana caranya? Kita baca ratibul attas, jangan tinggalkan ratibul haddad. Baca ratibul haddad, jangan anti terhadap ratibul attas. Ratibul haddad kita baca ba'dal maghrib, maka ratibul attas kita baca malam atau pagi ba'da subuh. Pada subuh kita baca ratibul haddad, maka ratibul atos yang malam. Silakan tinggal pilih, yang penting dua-duanya kita baca. Karena kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, siapa yang baca ratibku tidak baca ratibnya Habib Abdullah muridku, aku tidak begitu senang. Jadi hatinya beliau tidak begitu senang. Karena Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang ratibul atas. Itu yang nama aslinya ratibul atas itu, nama judul ratibnya Azizul Manal wa Fathul Babil Wisal. Jadi orang kita susah nyebut itu, enggak ratib atas punyanya Habib Al-Atas seperti dia. Nah, sebetulnya namanya adalah Azizul Manal wa Fathul Babil Wisal. Itu sarahnya 2 jilid. Sarah ratibul atas segini tebalnya, 2 jilid saya dapat langsung dari Munsif Al-Atas di Huraybah, Yaman. Itu kalau kita baca kaji luar biasa. Banyak fikih, banyak tauhid di situ. Luar biasa. Banyak kajian sufi, tasawuf, kehidupan bagaimana. Cuman kita males untuk ngajinya. Pengaji tafsir Yasin aja ayat 3 belum kelar-kelar. Gitu. Nah, ini saya juga mudah-mudahan sering-seringlah kita rajin baca ratib, majlis ratib, insya Allah asmaul husna. Apa nanti ente bakal dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau usah bingung, punya masalah pengen kawin lagi atau pengen kawin lagi, yang pengen kawin mudah-mudahan semua dikasih enteng jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ratib, baca yasin, baca apa. Makanya kalau catatan yang lama itu ada yasinnya. Jadi kalau habis mau baca ratib itu ada yasinnya. Sebelum ratiban yasin dulu. Nah, habis yasin baru law anzalna hadzal qur'an. Nah itu sambil megangin kepala. Ditanya, Ustaz itu nggak habis daripada puyeng. Ini ya tafakkarun, kita nggak mampu berpikir. Ya Allah, kita ini kalau mau dibanding-bandingin belatung yang kita jijik jember bangke, hati kita lebih busuk daripada bangke yang dibelantungin itu. Kalau kita mengukur diri kita, medis, serem, angker, matanya udah hampir copot, kapasnya ngample-ngample, dia minta doa sama kita ini malam. Datang penghuni itu macam-macam minta gembira, ya Allah syafaat, ganti itu bajunya, bagus. Serem hati kita, banyak bohongnya. Mata kita ngeliat mata tuh medi-medi pada tuh mau copot, mata dia mau copot karena dia dulunya salah, tapi mata kita yang sekarang ada di pengajian masih tetap kotor, bahkan jalan, bahkan keji, kejam, sadis sama orang. Tidak ada lemah lembutnya mata kita, kadang perangas, pelatat, itu lebih ngeri
daripada matanya medi-medi yang udah hampir copot geletakan di sini. Jadi kalau kita ngaji di kuburan langsung nongol nih. Betul. Mudah-mudahan ada lagi yang lidahnya manjang, nggak bisa ini begitu. Malah datang nih. Itu lebih parah diri kita, lebih parah diri kita daripada mereka. Kenapa? Karena kalau kita ada jadi pengajian, tapi hati kita ya Allah lebih parah daripada sundel bolong. Paham? Sundel bolong, ya kan? Tapi udah jadi emang alam gaibnya begitu, karena dulu amaliyahnya dia. Karena dia nggak bisa jadi karena dia nggak ngaji, bisa jadi karena dia nggak ada iman. Nah, kita orang pengajian ngaji terus, dipanggil anak bajingan kita marah, yang ustadz nggak dipanggil nggak dihargain ngambek, tuan haji nggak dipanggil Pak Haji marah merengut. Tapi kok lebih parah daripada sundel bolong. Nah ini kita perlu mikir. Jadi kalau kita melihat nanti Allah kasih kita punya buka-buka mata kita yang batin, itu kelihatan ma bainal ghaib wa zahir. Di situ ada kita di tengah-tengah. Di sini ada medinya, di sini ada ininya, dan ada ABCD. Yasin menjawab itu. Di dalam Yasin ada lafaz mubin 7. Di dalam Yasin ada lafaz mubin 7. Akhir ayat yang dibaca mubin, fi imamim mubin, fi dhalalim mubin. Banyak tuh. Ada 7. Oh itu setiap mubin satu itu ada syekh satu, tawasul satu, ada faedahnya ini satu. Jadi dalam lafaz Yasin kali ayat 83 ayat tuh ada yang namanya mubin, kalimat mubin. Diakhiri ayat itu dengan mubin, fi imamim mubin, fi dhalalim mubin, ada lagi fi balagim mubin. Banyak, nanti cari sendiri. Itu nanti saya kasih jasanya, cuma jangan sekarang. Yang penting amalkan Yasinnya, hafal kalau perlu, istiqomah, dan itu semuanya akan menjadi buah yang baik buat kita ketika mati. Ketika kita mati, ini jangankan kita, anak cucu kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka dibawa, digoyar-goyor, diteor-teorin oleh kawan-kawannya yang badung, yang apa, karena anak yatim mungkin, karena nggak diperhatiin, akhirnya dia dibawa sama orang yang bla 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 nggak jelas, bakal diselamatin sebab kitanya rajin baca Yasin dengan cara-cara tertentu. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini yang penting pembukaan jangan terlalu lama, kesian ya kan, udah gitu habis hujan capek. Mudah-mudahan ini manfaat. Yang paling penting buat kita, mari sama-sama kita dandani niat kita lagi, perbaharui terus niat kita lagi, perbaharui terus safinah kita lagi, karena bahrun amik, yang namanya lautan itu dalam, lautan itu penuh dengan macam-macam yang tidak bisa kita duga. Maka perbaharui terus diri kita, perbaharui terus niat kita, perbaharui terus iman Islam kita, tingkatkan terus. Mudah-mudahan kita selamat, dan mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, saudara kita, adik kita, mpok kita, semua tanpa terkecuali sahabat kita yang hadir dan yang tidak hadir, semuanya dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat afiat, bahagia hati kita semua, bahagia hati keluarga kita semua, terutama ibu bapak kita, mudah-mudahan dibahagiakan hatinya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, dan mudah-mudahan yang masih ada dikasih sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini ngaji niat istiqomah, dan terus apapun kendalanya mudah-mudahan dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.